Pemirsa, 52 unit rumah di Batubara, Sumatera Utara hancur diterjang angin puting beliung. Tidak hanya menerbangkan atap rumah, angin juga menumbangkan puluhan pohon besar dan menimpa kendaraan. Astagfirullahaladzim. Hancur. Anginnya deras, guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan puluhan rumah porak-poranda di Desa Bangunsari, Kecamatan Datuk Tanah Datar, dan juga di Desa Perkebunan Seibalai, Desa Perjuangan, serta 5 desa lainnya di Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Angin juga menumbangkan puluhan pohon besar dan menimpa kendaraan serta rumah warga sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sebanyak 52 unit rumah warga yang berada di 2 kecamatan rusak parah dan ringan. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Soir. Kita akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia bab 1 subbab meringkas dan menyimpulkan berita, memberi tanggapan berita. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mulai dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jangan lupa presensi di kolom komentar. Meringkas dan menyimpulkan berita. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar, menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar, memberi tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Kita akan mempelajari 1. Meringkas berita, yaitu penyajian berita yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif, atau membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Tujuannya agar lebih mudah dipahami. Caranya, baca atau dengarkan berita dengan seksama. Mencatat pokok-pokok berita dari unsur berita, yaitu 5W plus 1H, atau yang disebut adik Simba. 3. Menyampaikan kembali unsur-unsur berita. Bagaimana cara meringkasnya? Contoh meringkas. Di sebelah kiri itu ada sebuah berita. Di sebelah kanan bagaimana cara meringkas berdasarkan kunci 5W plus 1H atau adik Simba. Di bawahnya baru kita meringkas. Cara yang pertama, kita baca dengan seksama. Cara pertama, kita baca dengan seksama, dengan teliti sebuah berita. Langkah kedua, kita tulis secara rinci atau secara singkat berdasarkan 5W plus 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contoh, berdasarkan berita yang di samping, apa? Padatnya pelabuhan. Siapa? Truk non sembako. Di mana? Pelabuhan Merak. Kapan? Sabtu tanggal 15 November. Mengapa? Karena adanya larangan melintas. Bagaimana? Karena prosesnya menyebabkan antrean di pintu masuk kapal. Nah, setelah kalian menulis seperti itu, diringkas. Bagaimana cara meringkasnya? Kalian ringkas dengan boleh kalian menggunakan bahasa sendiri. Pelabuhan Merak, nah itu apa? Truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Sabtu tanggal 15 bulan November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Sehingga prosesnya menyebabkan antrian di pintu masuk kapal. Lihat kalian di situ ada warna-warna. Nah, warna-warna itu sesuai dengan kata kunci 5W plus 1H. Mengerti ya? Kita lanjutkan. Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Dalam membuat kesimpulan, kalian rangkai dari unsur-unsur berita, diberi kata penghubung agar mudah dimengerti. Asal tidak menyimpang dari sumber berita aslinya. Contoh,
Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Itu bagaimana membuat kesimpulan. Yang terakhir, nomor 3, tanggapan. Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan atau berita. Isinya bisa berupa kritik atau komentar, setuju atau tidak setuju. Namun, semuanya harus disertai dengan alasan yang logis. Berikut contoh membuat tanggapan. Saya kira berikut contoh membuat tanggapan. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. B. Informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda terutama dalam penyampaian informasi. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk dipahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Nah, itu adalah contoh membuat tanggapan. Kalian ketika membuat tanggapan boleh setuju, tidak setuju, boleh biasa saja, boleh datar. Namun semuanya harus disertai dengan alasan yang logis. Tugas kalian membuat ringkasan dan kesimpulan berita dari berita yang ada pada awal video pembelajaran ini. Terima kasih, semoga pelajaran hari ini menyenangkan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan malas beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.